Just nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece chapter 1189 rilis juga. Inilah saatnya untuk menikmati video reviewnya. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, guys. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece chapter 1189 mendapatkan judul King of the World. Dan jika dilokalisasikan akan memiliki arti Raja Dunia. Di cover chapter terlihat 3 monyet yang mewakili 3 monyet bijaksana alias Three Wise Monkeys. Dan masing-masing menyerupai Luffy, Zoro, dan Sanji. Ketiganya sedang dimarahi Nami karena mengotori pakaian yang sedang dia jemur dengan lumpur. Chapter dimulai dengan Imu menancapkan Luffy ke batang pohon menggunakan Fohu, Sword of Wailing Void. Luffy memuntahkan darah dari mulutnya dalam jumlah yang sangat banyak. Darahnya terlihat sangat banyak, mirip seperti Kaido pertama kali berhasil membuat Luffy pingsan di Wano. Begitu Luffy tumbang dan mulai mengeluarkan banyak darah, Usopp langsung merasakannya. Sementara Nami bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Usopp bertanya, apa Luffy baik-baik saja? Sambil menatap ke arah tempat Luffy berada. Nami langsung marah dan berkata agar Usopp jangan mengajukan pertanyaan yang menakutkan seperti itu. Nami juga berkata bahwa Luffy pasti baik-baik saja. Namun Jinbe mengingatkan mereka bahwa orang yang sedang melawan Luffy itu bahkan berhasil mengalahkan raksasa ini. Jadi mereka tidak boleh meremehkannya. Sambil terengah-engah, Loki berbicara kepada Jinbe mengenai Luffy. Tetapi dia kesulitan berbicara karena luka yang dideritanya sendiri sangat parah. Jinbe kemudian mengatakan bahwa tidak diragukan lagi, haki Luffy saat ini sudah sangat melemah. Di sisi lain, Brook dan Franky berada di dekat Gunko. Gunko memang sudah terbebas dari es, tetapi tubuhnya masih tetap sedingin es. Brook sama sekali tidak mengetahui keadaan Luffy meskipun Jinbe, Usopp, dan Nami sedang membicarakan Luffy. Brook terlalu fokus kepada Gunko. Sementara itu, Usopp mengarahkan sebuah bin alias biji ke arah Gunko, sedangkan Ragnir hanya terus mengeluarkan suara kuriririri. Tak lama kemudian, Gerd bersama yang lainnya datang menggunakan kapal dengan cara yang sangat lucu, dan mereka langsung menabrak Loki yang sudah terluka parah. Chopper menggunakan guard point untuk memastikan Gerd baik-baik saja, sementara Hajrudin benar-benar dalam kondisi kacau. Gerd sangat mengkhawatirkan keadaan Loki. Ia mengatakan bahwa kondisi Loki sudah kritis dan bertanya apa yang membawanya ke tempat itu. Hajrudin menjawab bahwa luka Loki justru semakin parah. Saat itu Hajrudin teringat percakapannya dengan tetua Jarul. Jarul menyuruh mereka menuju tempat Luffy sedang bertarung. Jarul berkata bahwa menyelamatkan anak-anak hanyalah solusi sementara. Lalu dia bertanya apakah ini merupakan keputusan yang telah disepakati dalam Reverie untuk mengendalikan Elbaf. Kemudian Jarul sendiri menjawab, tentu saja tidak. Karena itulah orang itu datang ke sini. Yang dimaksud orang itu adalah Imu. Kemudian diperlihatkan Imu kembali menusuk Luffy menggunakan pedang lain yang dia ciptakan dari api hitam di belakang punggungnya. Pedang baru yang Imu gunakan adalah Fragrak, Sword of Sea God. Imu mengatakan bahwa pedang tersebut adalah pedang yang mencuri energi kehidupan, sehingga Luffy tidak akan bisa bergerak lagi. Imu lalu berpikir dalam hati berapa banyak tusukan yang dibutuhkan untuk membunuh Luffy, sambil mengatakan bahwa nama Monkey di Luffy terdengar sangat menjijikkan. Imu kemudian berbicara mengenai setiap saudara yang membawa nama keluarga berbeda. Ia mengatakan bahwa salah satu dari mereka dibunuh oleh Angkatan Laut, yang satunya lagi muncul sebagai bagian dari pasukan revolusioner dan menyebarkan namanya ke seluruh dunia. Di sisi lain, Loki tampak memikirkan sesuatu. Dia berkata dalam hati, apa sekarang waktunya? Selama Imu menghina kedua saudara Luffy tersebut, Luffy bahkan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Loki kemudian berkata bahwa dia akan membalaskan dendam ayahnya dan para bawahannya
Dia mengatakan bahwa orang yang pernah dibicarakan oleh Akagami no Shanks adalah Imu. Kemudian muncul kilas balik yang menampilkan Shanks, Gaban, Jaro, dan Loki. Shanks berkata bahwa dia memahami perasaan Loki, tetapi Loki harus bersabar. Loki marah dan bertanya, "Apa maksudmu? Kau ingin aku tidak membalaskan dendam ayahku?" Shanks menjawab bahwa dia sama sekali tidak meremehkan Loki. Dia ingin Loki membalaskan dendam Harald juga karena Harald adalah sahabat Shanks. Namun setelah itu Shanks mengucapkan salah satu kalimat paling dingin di One Piece. Pikirkan dengan matang, pemerintah dunia berusaha menguasai seluruh dunia, dan itu bukan tujuan akhir mereka, melainkan hanya sarana untuk mempersiapkan sebuah perang. Loki menjawab bahwa dia tidak peduli apa tujuan pemerintah dunia, yang dia inginkan hanyalah membalaskan dendam ayahnya, karena Harald dan para prajurit yang gugur hanyalah korban yang tidak bersalah. Shanks kemudian bertanya kepada Loki, "Siapa musuhmu sebenarnya, dan siapa yang akan kau pilih?" Loki menjawab, "Pemerintah dunia." Shanks selalu mengungkapkan bahwa dalang yang mengendalikan dan memanipulasi semuanya adalah Raja Dunia. Jaro sangat terkejut. Dia mengatakan bahwa politik dunia bahkan melarang adanya seorang raja, sehingga keberadaan Raja Dunia terdengar mustahil. Dalam hati, Shanks berpikir bahwa hal itu tidak masalah karena dia tahu mereka memang tidak akan mempercayainya. Loki kemudian berkata dengan sederhana, "Kalau begitu, aku akan membunuhnya." Shanks menjawab bahwa kekuatan Raja Dunia berada jauh, melampaui apapun yang pernah disaksikan siapapun. Dia mengatakan bahwa perjalanannya ke Tanah Suci Merijoa justru membuatnya semakin bingung mengenai tujuan sebenarnya dari kekuatan Raja Dunia. Lalu Shanks berkata, "Jika mengalahkannya memang memungkinkan, maka seseorang sudah akan mengalahkannya jauh sebelum kau." Shanks mengatakan bahwa sekarang belum waktunya melawan Raja Dunia. Loki kemudian berjalan pergi sambil berkata bahwa suatu hari nanti dia akan menghancurkan Raja Dunia di tempatnya berada. Dia mengatakan bahwa sebelumnya dia meninggalkan negerinya demi menghormati keadaan, dan saat itu dia tidak dapat mencapai Raja Dunia. Namun sekarang kesempatan sempurna akhirnya datang untuk melenyapkan Raja Dunia. Kurt mengatakan bahwa itu adalah ide yang sangat konyol. Sementara Hajrudin berkata agar mereka membiarkannya membantu Loki, karena dia juga ingin membalaskan dendam atas pembunuhan ayahnya. Jinbe terlihat benar-benar terkejut. Dia berkata kalau memang ada Raja Dunia, lalu sebenarnya apa peran Kurosei? Di sisi lain, Ragnir terus mencegah Brook membangunkan Gunko. Brook mulai kesal kepada Ragnir. Chopper kemudian menerjemahkan ucapan Ragnir. Ragnir mengatakan bahwa dialah yang membekukan wanita itu karena dia sangat berbahaya. Brook langsung berteriak, "Apa? Kau yang membekukannya?" Brook mengatakan bahwa gadis itu sudah seperti putrinya sendiri. Mendengar itu, Ragnir berpikir dalam hati, bagaimana mungkin kerangka seperti ini punya anak perempuan seperti dia? Brook menjelaskan bahwa dia tahu Gunko memang berbahaya, tetapi seseorang sedang memanipulasinya. Kemudian muncul panel singkat yang memperlihatkan Robin dan Saul. Setelah itu, Imu mengeluarkan sebuah kapak yang bernama Xingtian's Axe untuk membunuh Luffy. Sambil terus menghina Luffy, Imu berkata bahwa senjata ini bukan hanya digunakan untuk menusuk. Dari cara Imu berbicara, tampaknya dia benar-benar berniat mencincang tubuh Luffy menjadi berkeping-keping. Imu juga kembali mengatakan bahwa Luffy sangat menjijikkan. Selanjutnya diperlihatkan panel yang memperlihatkan Zoro sedang bertarung melawan Somers dan Sanji sedang bertarung melawan Killingham. Ada cukup banyak dialog di bagian ini, tetapi karena rangkuman sudah terlalu panjang, tidak dijelaskan secara rinci karena akan dijelaskan pada video full review selanjutnya. Jadi ditunggu ya nakama. Intinya baik Zoro maupun Sanji mulai terdesak oleh para Holy Knight karena mereka mendapatkan peningkatan kekuatan atau buff dari Imu. Somers mendapatkan Gram atau Sword of Wrath yang merupakan senjata pusaka milik keluarga Shepard. Sedangkan Killingham mendapatkan Longinus, Spear of Holy Life,
yang merupakan senjata pusaka milik keluarga Rimoshifu. Saat Killingham dan Somers menjelaskan mengenai senjata-senjata milik keluarga mereka, Zoro dan Sanji hanya memperhatikan mereka. Imu kemudian mengatakan bahwa Luffy akan dibunuh oleh salah satu senjata yang menjadi fondasi berdirinya dunia. Inilah 9 senjata milik 19 raja pendiri pemerintah dunia yang sudah diinformasikan pada chapter kali ini. Fragarak, Blade of Sea God; Fohu, Blade of Wailing Void; Tohu, Blade of Chaos; Nemesis, Blade of Judgment; Stigma, Blade of Hatred; Gram, Blade of Wrath; Lance of Longinus, Spear of Holy Command; Ki, Siang Tian's Arc; dan Muramasa. Kemudian tepat ketika Imu hendak melancarkan serangan kepada Luffy, Gaban akhirnya muncul dan berhasil menangkis serangan Imu. Pada akhir One Piece chapter 1189, Oda Sensei kembali mengeluarkan kata-kata mutiaranya lagi. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laskar Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.